nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Nampaknya masjid ini masih kurang punya daya tarik dibandingkan dengan mall. Ini lihat apa? Kira-kira apa yang perlu dikaji? Ini tinggal 2 hari. Ini masjid mulai kosong. Tapi yang mau membayar jamaah ini, lalu kajian khususnya malam hari ini kuliah tarawih adalah malam yang terakhir. Maka saya ingin menyampaikan penggulatan saja, penggulatan yang sudah disampaikan oleh penceramah-penceramah yang sudah lewat dan apa yang harus kita hadapi setelah Idul Fitri, siang atau puasa. Itu identik dengan imsak. Imsak itu bahasanya juga siang, artinya adalah menahan diri, jadi menahan diri sebenarnya tidak hanya pada waktu puasa saja, tetapi sepanjang masa. Dan ini adalah hal yang penting, mulia dan tidaknya seseorang atau hidupnya akan hancur atau tidak tergantung bagaimana imsak menahan diri dari nafsu dan nafsu. Makanya puasa tidak hanya 1 hari, sampai 30 hari. Ini latihan menghadapi 11 bulan. Dan seseorang akan sukses kalau dia sanggup imsak. 11 bulan yang akan datang dia akan sukses kalau dia sanggup imsak. Cuma kalau dalam puasa ini imsaknya ditambah. Sebenarnya haram itu banyak, dalam bulan Ramadan tidak boleh makan, tapi ini. Tapi di dalam bulan Ramadan ditambah. Itu boleh, tapi di dalam bulan Ramadan bisa makan itu boleh di luar bulan, tapi di dalam bulan Ramadan siang harinya imsak. Kita nggak usah yang buruk-buruk saja. Kita lihat aja kejadian-kejadian di lingkungan kita dan di negeri kita. Orang yang sanggup imsak dan orang yang tidak sanggup imsak. Orang yang sanggup menahan diri daripada godaan duniawi ini dengan orang yang sanggup mempertahankan dirinya daripada godaan banyak. Orang yang tidak sanggup pasti hancur ya. Entah hancur dan sekarang atau pada waktunya atau nanti di waktu yang lain, pasti dia akan lelah dan hidup. Kemarin di depan ibu saya sampaikan ada seorang anak yatim yang ikut neneknya, tapi dia salah gaul karena nggak pernah dibina oleh bapak polisi, ya pak polisi ya. Nggak dibina kan salah gaul. Karena salah gaul akhirnya teman-temannya punya motor, dia kepengen punya motor. Padahal dia belum pangkat, belum punya SIM, belum punya SIM, pengen motor seperti temannya. Minta pada neneknya yang janda, nggak punya penghasilan yang banyak, dia tidak mau membelikan motor itu. Akhirnya si anak ini juga tetap kepinginan dan tidak sanggup menahan dirinya dari godaan nafsu untuk memiliki motor. Akhirnya apa? Dia berbuat nekat. Neneknya dibunuh karena sudah menghalang-halangi nafsu keinginannya.
walaupun dia masih anak-anak, belum dewasa, masuklah dia penjara. Kira-kira nanti setelah selesai masa penjara, bagaimana namanya? Hancur. Kenapa? Satu, tidak sanggup menahan diri. Itu yang kelas bawah. Yang kelas atas juga ada kan? Ada seorang menteri di Singapura tadi. Saya pernah ceritakan, ini karena ini masalah yang undang-undang suku. Saya pernah waktu saya ngajar punya asisten, dan sama-sama dari India, yang dia dari Jogja, dia dari Semarang. Dia sama-sama ngajar di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Yang namanya ngajar itu saya berapa sih penghasilannya? Ya ada, tapi penghasilan pas-pasan itu lah. Akhirnya dia nggak tahan, ingin menikmati nikmatnya dunia ini. Ya Tuhan, baiknya kita alamnya itu kayak alamnya begini. Alam ini yang ajar apa adanya, pengajaran pas-pasan, ada ketenangan batin dan kuasa batin. Tapi dia tidak sanggup menghadapi. Akhirnya dia masuk salah satu, akhirnya jadi sekjen di salah satu partai. Karena dia sekjen, akhirnya jadi menteri. Begitu menteri, dia tidak sanggup juga penghasilan yang gede, dia tidak sanggup. Dia kepengen yang lebih gede lagi. Padahal sudah punya rumah bangku, mobilnya ada, macam-macam ada di rumah ini. Dia masih kepengen, tidak sanggup menahan nafsunya dia. Akhirnya dia kena stroke. Kena stroke PLN. Maknanya apa? Maknanya dia terjerat oleh korupsi di bangkai. Jadi nasi sudah ada, tapi lebih bang, lebih enak makan stroke kan? Lah orang itu ada gini ya. Manusia itu kalau nggak sanggup menahan diri apa itu bisa masuk. Maka kelihatannya kita ingin menahan makan, tapi makan itu masalahnya sangat ramai. Kalau dia tidak sanggup, manusia itu kadang-kadang manusia itu lebih manusia itu lebih rendah daripada hewan. Hewan itu masih sopan masalah makan itu. Coba ada kalau birolognya, lihat saudara-saudara yang birolognya. Makannya kan terbatas, dan yang halal-halal saja ada banyak yang dimakan apa? Dikasih rendang lama. Walaupun rendangnya itu rendangnya asli, dia tidak mau. Karena apa dimakannya itu? Ada lembu makanya ya lembu saja. Dikasih anggur, dia tidak mau. Ini bukan rasa haram bagi saya. Saudara kita ini al-qidul, ya, apa aja. Tapi yang namanya manusia, apa saja bisa masuk ke dalam perut. Kalau tidak sanggup menahan dirinya, apa saja bisa, bahkan yang tidak bisa dimakan, tidak enak dimakan, bisa masuk ke dalam perut. Contohnya, stroke listrik bisa masuk ke dalam perut. Di jalan itu, aspal kan keras, tapi bisa dimakan oleh orang. Gunung bisa, kenapa? Kalau dia tidak sanggup, akhirnya apa? Akhirnya terjerat itu masuklah dalam tahanan. Begitu dia dalam tahanan, nangis-nangis. Pada suatu saat, istrinya nelpon saya, Mas, kalau mati mungkin ada apa? Itu dibantis pesantren. Nah sekarang gimana ya? Masuk pesantren. Dan pernah berapa tahun? Saya bilang, pernah 5 tahun. Ya Allah, pesantren 5 tahun udah tahfidz ini, udah tinggal tahfidz. Ya, akhirnya tengok begitu saya tengok, kalau ya rumahmu gede, mobil ada, mesinnya kamu kalau ikut bukan nasihat tidak. Ingatkan saya, kamu ke rumah yang besar, mobil ada, kurang pakai jas, pakai gasi, mau buka pintu aja kamu nggak usah sampai ada yang membukakan itu. Tapi ya Allah,
tambah 2 kali 1 2 kali 2 itu lebih banyak ada teruji meneteskan air mata. Bukan caranya apa kata saya itu. Alamnya kita ini alamnya dampak yang berbeda. Adanya adalah terima apa adanya. Nanti pulang di sini harus hafal Quran. Allah. Karena apa dia? Semuanya sudah ada, karena tidak sanggup menahan dirinya dari godaan nafsu, maka terjadi neraka hidupnya. Yang lebih sengsara lagi, kalau dia memang sudah berbuat, dia masuk penjara, maka saja tapi anaknya anaknya di sekolah nggak tahu apa-apa, ditanya teman-temannya nggak tahu, bapaknya masuk ditanya, bapakmu kemana? Apa jawabnya? Di mana? Kok nggak tahu itu? Masuk kerja di mana? Oh, bapak lagi masuk pesantren apa enggak? Jawabnya digigit apa dibully ya teman-temannya gara-gara orang tuanya nggak sanggup menahan diri. Maka Allah sudah panti-panti wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dan ingin mulia di sisi Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia sanggup menahan diri dari segala godaan dunia ini, terutama godaan nafsu, maka balasannya wa innal jannata hiyal ma'wa, maka dia akan mendapatkan balasan surga. Rumahmu kau tinggal segala-galanya kau tinggal, kau usah takut aku ganti dengan surga. Surga apa? Surga yang paling tinggi. Maka hati-hati, Ramadan bukan berarti sudah selesai puasa, tapi justru puasa di luar Ramadan dalam arti imsak menahan diri jauh lebih berat dibandingkan bulan Ramadan. Kalau bulan puasa ini sehari walaupun kita sore tidak ada yang diancam di dalam kulkas. Kalau di luar puasa itu berat. Tapi insya Allah kalau kita sanggup menahan diri, fa'innal jannata hiyal ma'wa, kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi manusia dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Dunia segera-segera akan datang, jauh lebih berat daripada sebulan menjelang Ramadan ini. Mudah-mudahan totalitas ibadah kita selama Ramadan ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setelah puasa kita kembali menjadi fitrah dan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua bayi dilahirkan suci, dan kemudian yang suci ini kita sudah laksanakan selama bulan Ramadan. Man shamahu wa qamahu farajat bi dunubi kayamin faradat dunubi. Siapa yang siang harinya puasa, malam harinya dia tegakkan dengan ibadah dengan baik, maka dia akan terlepas dari dosa-dosanya dan dia akan kembali menjadi orang yang suci. Dan hanya orang yang suci sajalah yang pada suatu saat nanti kembali dari Allah diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata saat ini harus kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita diterima dengan welcome ya ayyuhan nasu. Irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.